Nah, selama saya jadi sekda, saya belum pernah melihat dokter andesnya itu. Kalau Bapak melihatnya Pak Jokowi kasihan ya dipermainkan seperti ini oleh Saya kasihan, Pak. mungkin orang-orang sekitarnya ya. Mereka diundang, Pak, dari Pacitan, dari Ponorogo, dari mana itu berbis-bis datang untuk menyambut mereka sehingga punya kesan Jokowi itu sangat dicintai rakyat. Gibran kok tahu-tahu jadi wali kota. Kalau Gibran tuh mungkin nyalon RT aja nggak mungkin jadi karena Pemda, kerja di Pemda itu nggak pernah Jokowi itu berbicara mengenai UGM apa yang lainnya. Saya udah ingatkan bahwa itu salah, Pak, karena itu sedang dalam sengketa. Keluarin dana APBD itu walaupun nggak besar, tapi itu nyalahi aturan. Jadi tukang kayu terus jadi birokrasi di Pemda. Jadi sama sekali pengalaman pemerintahnya nggak ada. Nah, itu yang saya sayangkan ya. Saya sayangkan karena bagaimanapun dulu baru jadi wali kota sebegitu baik dan saya dengan dia kayak kakak adik lah, baik sekali. Peneliti pendidikan. Iya. Nah, Pak Supradi ini pernah menjadi sekda di Kota Solo ya, Pak? Iya, betul. Di zaman pemerintahan siapa itu, Pak? Pemerintahannya Jokowi. Oke, selama berapa tahun, Pak? Nah, selama 3 tahun lah, kurang sebulan, kurang 2 bulan sekitar. Iya, sekitar gitu ya. Berarti banyak Pak ya di seorang sekda itu kan sangat diandalkan ya oleh wali kotanya untuk segala keperluan pemerintahannya. Ya, kalau diandalkan bisa juga, tapi memang dapurnya pemerintahan di Pemda itu kan ya di sekretaris daerahnya. Ya, sering nggak sih Pak Jokowi dulu meminta pertimbangan atau meminta nasihat? Kan Bapak lebih senior. Ya, sering banyak pertimbangan, apalagi kan beliau kan baru waktu itu dari pengusaha mebel, jadi tukang kayu, terus jadi birokrasi di Pemda, jadi sama sekali pengalaman pemerintahnya nggak ada waktu itu. Oke. Nah, waktu itu terus diminta sama Pak Miono, Pak D-nya itu, begitu sudah pilihan, dia jadi, tapi belum pelantikan. Saya dan Pak Miono sama saya dan Jokowi sama Pak Miono diundang ke hotel Asia namanya. Di Solo? Di Solo. Nah, di sana ditemukan saya, Jokowi, Pak Miono, istrinya Pak Miono waktu itu. Nah, Pak Miono itu pengusaha mebel yang paling besar waktu itu di Solo. Dia udah ekspor waktu itu. Nah, habis selesai ketemu itu cuma pesan yang disampaikan oleh Pak Miono itu cuma satu. Job, kamu itu orang pedagang, bukan birokrasi. Sehingga kamu di dalam menjalankan birokrasinya udah masih nggak tahu lah. Sehingga kamu pegangannya sama apa namanya, ikat pinggangnya Pak Pradeja lah, Indonesia. Tapi kalau Jawanya kan pegangan sabuke Pak Jokowi, Pak Pradeja. Karena dia yang orang pemerintahan. Udah nggak usah macam-macam. Nah, instruksi begitu dari Pak D-nya Pak Miono itu. Nah, jadi waktu zaman pemerintahan dia banyak sering kayak gini, bagaimana kayak gini ya, karena dia waktu itu ya belum punya pengalaman di dunia birokrasi. Contoh misalnya memutasi PNS gitu mungkin ya? Kayak mutasi PNS. Ya termasuk mungkin udah pernah saya sampaikan juga. Anggaran. Karena ketua tim anggaran kan Pemda di Sekda toh. Betul. Jadi, wali kota itu cuma di dalam kebijakan politisnya saja. Iya, sehingga jangan sampai terkena blunder lah ya, jangan sampai blunder dan akhirnya kena kasus gitu kan. Iya, memang begitu. Jadi termasuk pemberian bantuan untuk sosial, bansos itu dia waktu itu memang dia sering ngomongnya kayak gini, gimana Pak. Seringan. Jadi saya sering bertukar pikiran lah. Kalau konsultasi mungkin tidak benar juga ya, karena dia wali kota, saya sekdanya. Ya. Sekedar ngomong-ngomong kayak gini, baiknya gimana Pak? Dalam ini hierarkinya sebenarnya di bawah ya, tapi diminta pikirannya kan boleh konsultasinya. Nah lalu dan juga anda bisa di sekda itu di bawah wali kota sebetulnya enggak juga, karena wali kota bupati itu adalah pemimpin yang dari politik. Yang anak buah birokrasi itu adalah induknya kan sekda. Sekda, oke. Nah lalu Pak, setelah Pak Jokowi pindah dan mencalonkan diri ke Jakarta, pernah nggak mungkin kan sering juga pulang ke Solo beliau kan, pernah nggak ketemu lagi sejak 2012 itu atau lost contact sama sekali? Nah, itu yang saya sayangkan ya. Saya sayangkan karena bagaimanapun dulu baru jadi wali kota sebegitu baik dan saya dengan dia kayak kakak adik lah, baik sekali. Ya. Nah, sayangnya setelah dia jadi gubernur, pernah ketemu sekali, terus jadi presiden, sama sekali tidak ketemu. Nah, itu yang saya tidak sesuai dengan dia itu, karena dia tuh kalau sudah kenal RT, kenal Pak RW, kenal Pak Lurah, itu yang di bawah yang pernah dikenal itu lupa dia, jadi seolah-olah bisa sendiri. Nah, itu yang saya sayangkan kadang-kadang. Orang itu kan tidak bisa begitu, karena orang itu bisa jadi orang. Kembali lagi bersama saya di channel ini.
Teman-teman, di mana tadi kita telah melihat dan telah menonton cuplikan video yang sangat dan begitu menarik tentang permasalahan kasus ijazah Joko Widodo. Teman-teman, di sini mari kita lihat apa yang menjadi tanggapan dari para netizen tentang cuplikan video tersebut. Ya, teman-teman, di sini disampaikan orang pintar jadi keblinger gara-gara satu orang yang tidak benar. Seterusnya mereka mencatat di sini, hanya orang gila yang gak pernah mengakui kesalahan tapi mau memenjarakan orang lain. Nah, seterusnya teman-teman, bangsa Indonesia dijajah Belanda 150 tahun tapi kalah dengan yang cuma 10 tahun daya rusaknya dan menyengsarakan rakyat Indonesia. Ya, jelas sekali bahwa si Jokowi ijazahnya palsu. Nah, teman-teman, apapun ceritanya, kalau orang bohong pasti akhirnya akan menuai juga. Ya, seterusnya Kapolri Listo Sigit perusak hukum melanggar undang-undang pengkhianat negara. Ya, kalau barang itu asli, ngapain takut untuk dipegang? Jadi orang pintar dan jujur seluruh Indonesia kalah sama satu orang bodoh dan licik memalukan sekali. Nah, teman-teman, intinya banyak orang pintar yang ikut berbohong. Benar kata Bang Hotman, normalnya begitu sebagai manusia, sedangkan Jokowi kan bukan manusia. Nah, hukum di Indonesia bobrok, terutama di institusi kepolisian. Nah, di sini selanjutnya teman-teman disampaikan lebih baik Jokowi di penjara, kesal gua lihatnya. Nah, seterusnya di sini Jokowi merusak Polri. Polri diperalat untuk kepentingan dirinya, keluarganya, dan kroni-kroninya. DPR dijadikan sendera dan tak berani bersikap jujur dan profesional. Tapi ini ijazahnya udah jelas palsu fotonya. Simul simasul biang ruwet. Nah, seterusnya teman-teman di sini semua orang pada bodoh gara-gara kasus ini sudahnya palsu ditutupi dan terus diperdebatkan ulah kebodohan oleh orang-orang pintar yang katanya berintegritas. Salam akal sehat, salam waras, salam kebajikan, amin. Nah, buat apa waktu ini buat acara reuni settingan? Banyak ngeluarin biaya, wong tunjukin ijazah selesai. Kalau begini memang semakin yakin bahwa palsu itu ya barang karena tidak berani menunjukkan. Jadi teman-teman, Jokowi sama timnya belum semua omongan bohong semua. Gak takut kena azab. Kalau memang Jokowi punya ijazah asli, musuhnya dah pasti dipenjara semua sama si Mulyono. Jadi semangat terus buat Bang Hotman, kasus ijazah Jokowi usut sampai tuntas. Razam sekarang gabung ke Jokowi. Semoga ada penegak hukum yang amanah dan jujur. Ini pengadilan Fufu Fafa asli. Jadi teman-teman, Jokowi jagoan pamer karena ijazah UGM kampus ternama. Kalau Jokowi punya ijazah asli pasti sudah diperlihatkan. Jadi seterusnya semangat buat Roy CS berjuang demi kebenaran untuk anak cucu nantinya. Nah, rakyat mendukung Pak Hotman bela kebenaran dan kejujuran. Orang jujur pasti masuk, suatu orang pembohong pasti masuk neraka. Ya, bagaimana negara ini bisa menjadi negara maju dan bisa menyelesaikan masalah-masalah kesenjangan, kesejahteraan, dan kemakmuran rakyat kalau negara ini tidak bisa menjunjung tinggi integritas dan kejujuran. Menegakkan hukum yang jujur dan transparan bukankah kesuraman negara saat ini karena korupsi dan penegakan hukum yang hancur yang diakibatkan karena integritas dan kejujuran yang telah hilang. Jokowi diusut, Gibran dimakgulkan secara kebarengan. Nah, Mulyono sudah benar-benar tidak bisa berkutik karena publik sudah yakin akan memberikan pelajaran bagi Dihazal yang sudah merusak negeri adu domba rakyat. Ayo ungkap ijazahnya Jokowi yang palsu, harus orang-orang yang punya power seperti Bang Hotman yang ungkap atau bongkar. Ya, seterusnya Pak Hotman Paris Hutapea.
ungkap seterang-terangnya ijazah Jokowi yang selama ini masih dilindungi oleh UGM dan Bareskrim. Kami yakin Pak Hotman bantu ungkap ijazah Jokowi. Nah, asap yang sebenarnya nanti saja Sri Mulyono kehilangan orang-orang yang dicintainya. Dia baru akan sadar kalau semua diambil sama Yang Maha Pencipta. Tunggu saja, tidak akan lama lagi pasti akan terjadi. Dengan melihat sikap Jokowi saja, kita sudah bisa memastikan bahwa ijazah Jokowi itu benar-benar palsu. Fix 100% palsu dan berani bersumpah dengan ternak Mulyono. Jokowi tar lagi kena azab dari Allah yang sudah bikin sengsara rakyat Indonesia. Nah, di sini penegak hukum apakah tahu itu foto ijazahnya bukan foto Jokowi? Mau diperdebatkan apa lagi? Nah, di pengadilan ijazah jangan cuma dilihatin saja, tapi harus diuji sama Rismon CS biar bisa fair. Kalau tidak bisa dipegang atau diuji berarti ijazahnya 100% ijazah palsu. Ya, Prabowo tak mau keluarkan abolisi karena Jokowi udah gunakan ijazah palsu mengalahkan Prabowo 2 kali dalam Pilpres 2014 sampai 2019. Ikut menyelamkan bangsa dengan negara dari kebohongan, antek mafia, tambang mafia, tanah mafia, laut dan pantai mafia, hutang, mafia, ideologi sumber daya manusia, serta ekosistem yang ada di bumi Nusantara. Di sini Allah uji siapa yang beriman membela yang hak dan siapa yang kufir membela kezoliman. Tapi tak semua polisi di Polri setuju pada kepalsuan, mereka juga ingin kebenaran. Kalau hukum tegak dan benar tegak, si Plester Matina udah masuk penjara 6 tahun silam. Jadi, Hotman Paris muncul lagi bikin UGM dan ijazah palsu Jokowi. Selanjutnya teman-teman di sini, Pak Hotman semoga amanah begini masalahnya. Jokowi selalu minta di persidangan. Nah, karena pelaku penegak hukum yang ada di persidangan nanti itu sudah setting ataupun dipesan sedemikian rupa. Jadi bang, makanya dia akan percaya diri bahwa pelaku penegak hukumnya nanti akan membela dia rusak. Kalau sudah seperti itu, rakyat yang akan adili nanti nepalkan saja. Ya, semuanya kena hukum dan politik lah biar Belanda rakyat senang basmali koruptor. Apakah kepolisian bekerja berdasarkan hukum atau pesanan? Sepertinya hukum dipelintir oleh kekuasaan demi ambisi politik, bukan demi keadilan. Jadi kalau saya sebagai masyarakat menilai masalah ijazah Jokowi simpel saja. Ijazah Jokowi menganggap dokumen pribadi, makanya Jokowi tidak mau menunjukkan. Maka poinnya ijazah Jokowi karena aib Jokowi, makanya takut untuk menunjukkannya. Ya, oke teman-teman, demikian saja cuplikan video kali ini.